negara itu seakan-akan ingin melakukan apapun gara-gara APBN Makan kita siang. nggak baik-baik saja. Oh. APBN kita itu nggak baik-baik saja, efek dari ugalan-ugalan dari pemerintah sebelumnya, infrastruktur jor-joran, bansos jor-joran. Apalagi bansos itu ditengarai untuk kepentingan pemilu 2024. Kalau saya membaca data yang kau tampilkan tadi, Ya. yang dipangkas besar sampai 75% itu apa? Infrastruktur sama IKN. Jadi wajah lama itu yang kemudian mau coba ditransformasi. Mau dirubah. Bahwa rakyat yang kemudian membutuhkan sejarah signifikan. Saya membayangkan sejak awal Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya pemimpin populis. Apa itu pemimpin populis? Narasi, statement-statement dan kebijakannya langsung ke rakyat. Makanya Prabowo bilang, apa itu diskusi kalau masih banyak orang lapar? Apa itu kemudian diskusi kalau masih banyak orang yang miskin? Prabowo ingin bilang bahwa apapun akan dilakukan sepanjang persoalan-persoalan kerakyatan itu bisa tuntas. Jangankan birokrasi. Kementerian-kementerian juga akan dipangkas, kan kira-kira begitu. Jangankan itu, mungkin ke depan anggaran-anggaran terkait dengan negara yang dianggap terlampau jor-joran dan boros juga ada efisiensi. Tapi secara prinsip, di tengah populisme yang diinginkan oleh pemerintah, kalau kita membaca postur anggaran 2025 itu kan agak sedikit defisit cukup signifikan, yang saya sebut sekitar 600 triliun. Yang dibutuhkan untuk tahun ini ya tambal sulamnya dari efisiensi 300, kurang masih 300 lagi. Nah, apalagi pada saat yang bersamaan, kan insentif pajak kita, salah satu terbesarnya kan misalnya dari ini, soal aktivitas di batu bara, nikel, tambang, dan seterusnya. Itu kan per hari ini, itu kan slow motion, tidak terlampau respected, dan efeknya pada pajak penerimaan negara kita kan berkurang. Inilah yang kemudian memang harus dipikirkan. Nah, solusinya mungkin ada dua, ngutang atau tarik investor. Tapi rasa-rasanya pemerintah kali ini agak jaim. Baru 4 bulan kan nggak mungkin ngutang untuk urusan-urusan begini. Tarik investor juga paling. Nah, tarik investor ini bagaimana? Nah, kalau saya justru di situ politiknya. Ketika Prabowo Subianto menginginkan ada efisiensi di dalamnya, terus tuh ingin tunjukkan nih birokrasi kita mulai efektif kok. Birokrasi itu tidak boros kok. Birokrasi itu mulai dipangkas. Bagaimana arus transportasi modal dan investasi bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan infrastruktur yang sedang dibenahi nih. Karena kita tahu selama ini birokrasi kita kan berbelit-belit. Orang nggak mau tanam invest karena memang prosesnya agak ribet. Makanya lebih pilih ke tempat lain. Ada yang ke Thailand, ke Filipina, ke Indonesia. Nah, pesan itu yang kemudian diharapkan supaya investor itu mau datang ke kita. Iya Mas Derajat, pesan itu juga yang mau disampaikan di luar apa pemangkasan anggaran yang berdampak pada kinerja? Iya, contohnya ya kan sekarang banyak kementerian-kementerian baru ya. Itu kalau dulu saya kan pernah komisaris di salah satu bank BUMN tuh. Kantor saya tuh buat main bola bisa tuh. Gede, mewah. Saking besarnya. Saking mewah, saking gede dan mewahnya. Sekarang udah dikecilin kan. Nah, untuk yang sekarang nih kementerian baru, saya nggak usah sebutkan lah kementeriannya ya. Itu pejabat-pejabat eselon 1 itu di satu kotak yang sama. Dan kemudian Pak Menterinya langsung, enggak, saya nggak mau yang ini terlalu mahal, terlalu mewah. Yang beliau minta itu furniture yang biasa-biasa saja. Jadi artinya ada semangat untuk memperbaiki praktek-praktek yang dianggap pemborosan. Memang secara ekonomi itu selalu walaupun boros dari sisi akuntansi, tapi dia ada dampak ekonominya. Misalkan kita beli mebel mewah. Ada dampak ekonominya karena kan ada produsen mebel mewah gitu kan. Tapi yang beli mewah-mewah itu biarlah perusahaan-perusahaan besar lah, demand-nya biar ada di sana. Nah, pemerintah melakukan memangkas pemborosan supaya anggaran itu bisa langsung dikucurkan kepada masyarakat. Yang sekarang muncul kan baru makan bergizi gratis. Tapi kan banyak program-program lain yang sedang disiapkan Pak Prabowo. Jadi karena berbelit-belit maka Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa dia adalah presiden yang lebih baik daripada presiden sebelumnya. Ya, wah luar biasa sih pernyataan Adi Prayitno ya. Ya, soal hal ini kita melihat bahwa ketegasan dari Prabowo Subianto untuk menunjukkan kesalahan ya. Kesalahan dari pemimpin lama lah istilahnya begitu ya. Kita baca beberapa komentar ya. Pemimpin cerdas dan visioner akan membawa Indonesia lebih baik. Bagi seluruh anak bangsa, jangan mengulangi kesalahan dalam memilih presiden.
Bapak Prabowo pernah bilang banyak anggaran bocor. Saya sebagai rakyat mendukung Bapak Presiden Prabowo memangkas anggaran supaya lebih sedikit yang bocor. Saya pribadi sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto dari kepemimpinan beliau. Saya menilai jangan naku negara merdeka kalau rakyatnya masih sengsara dan tidak sejahtera. Sehat-sehat terus Pak Prabowo, hatimu sangat mulia. Alhamdulillah, almarhum Gus Dur juga pernah berkata kalau hatimu sangat tulus. Saya PNS 30 tahun, sebelumnya swasta 5 tahun, sepakat efisiensi oleh Pak Presiden, niat untuk rakyat. Baru ini Presiden yang paham real, fakta lapangan. Saya sudah mengajukan purna dini tahun ini, mudahan lancar, cukup. Sudah mengabdi 30 tahun. Persiapan pra-lansia. Ramai-ramai tag Presiden Prabowo presiden terbaik sepanjang masa. Prabowo pernah bilang banyak orang yang tak ingin saya menjadi presiden. Nah, inilah beliau mengutamakan langsung kepentingan rakyat. Banyak anak PNS, ASN yang songong-songong menentang mentang-mentang gaji gede, ya. Banyak duit, kami sangat mendukung langkah Bapak Presiden. Ini baru presiden yang mementingkan rakyat langsung, gak bikin ribet. Dan satu lagi, Presiden Prabowo tidak mencari uang. Ia udah kaya, anaknya udah mapan. Rakyat rindu dengan presiden yang tegas dan berani. Prabowo Subianto membuktikan itu. Saya sangat setuju dengan adanya efisiensi anggaran dan pangkas segala anggaran seminar, studi banding dan sejenisnya. Tetapi memangkas 881 triliun anggaran infrastruktur demi makan bergizi gratis bagi saya adalah ketidakadilan bagi rakyat karena begitu banyak jalan yang rusak dan ribuan daerah dan kampung yang belum punya jalan beraspal tapi tidak dianggarkan dan yang sudah dianggarkan dicabut lagi. Siap laksanakan Pak Prabowo, saatnya Anda mengatur semuanya menjadi lebih baik lagi. Listrik diskon itu sangat terasa Pak. Terima kasih dari zaman Bansos, prakerja, KIS, PKH itu saya nggak pernah dapat. Kebanyakan saudara-saudara, kerabat perangkat desa aja. Ini tamparan yang dilakukan oleh Prabowo untuk menampar kebiasaan para pejabat. Wahai para pejabat, terbiasalah untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat kecil, contohlah Prabowo. Meskipun terjadi efisiensi anggaran, tetapi tidak akan mengubah pagu keseluruhan belanja dan APBN sebesar 3.621,3 triliun. Pasalnya anggaran yang diefisiensikan sebesar 306,69 triliun akan dialokasikan langsung terhadap program prioritas pemerintah. Ya, APBN 2025 merupakan APBN terbesar dalam sejarah Indonesia karena alokasi anggaran pendidikannya yang tertinggi.